Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini anak-anakku sekalian ada dalam kondisi sehat, ada dalam suasana yang gembira. Selamat berjumpa kembali dengan program belajar dari rumah. Program ini dibuat dalam rangka bentuk pembelajaran jarak jauh, dan kegiatan ini dibuat dalam rangka menunjang pembelajaran anak-anakku semua selama belajar di rumah. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini, kegiatan belajar anak-anakku semua selama berada di rumah tetap bisa berjalan dengan lancar. Masih dengan Bapak Pak Mumu Mujamil, guru yang akan membersamai kamu semua belajar tematik di kelas 5. Untuk materi pembelajaran kita pada hari ini, alhamdulillah kita sudah berada di video pembelajaran yang ketiga dengan tema 1, masih subtema 1, dan pembelajaran yang kelima dan keenam. Anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana mempelajari materi kelanjutan dari yang sudah kita pelajari sebelumnya. Materi ini penting untuk kamu semua supaya kamu mampu menemukan ide pokok dari sebuah bacaan yang manfaatnya sangat luar biasa. Ketika kamu mampu menemukan ide pokok dari sebuah bacaan, maka kamu akan sangat mudah dalam belajar. Selain itu, kita juga akan belajar tentang organ gerak hewan. Ini juga penting dalam rangka membangun pengetahuan kamu supaya lebih baik lagi, supaya lebih banyak lagi, dan yang terpenting adalah supaya lebih bermakna lagi. Selain itu, kita juga akan belajar tentang bagaimana corak gambar cerita, jenis-jenis gambar cerita berupa karikatur, kartun, dan lain sebagainya. Ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan belajar hal-hal seperti ini, pengetahuan kamu akan semakin baik lagi, akan semakin bermakna untuk kehidupan kamu yang akan datang. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Bapak lanjutkan, izinkan Bapak untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan belajar pertama ini akan kita pelajari bersama anak-anakku semua. Setelah pembelajaran berakhir, peserta didik mampu pertama menjelaskan organ gerak hewan, vertebrata, dan avertebrata. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, diharapkan nanti anak-anakku sekalian mampu menjelaskan pengertian ide pokok dengan kalimat yang mudah dipahami. Silakan nanti anak-anakku sekalian perhatikan contoh atau cara menentukan ide pokok, lalu
kamu ramu, kamu buat pengertian ide pokok tersebut dengan kalimat kamu sendiri yang mudah dipahami. Itu tujuan akhir dari pembelajaran kita. Kemudian yang ketiga adalah diharapkan kamu nanti setelah pembelajaran ini mampu menjelaskan 4 corak gambar cerita. Itu anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan ke materi pembelajaran, ada baiknya anak-anakku sekalian mempersiapkan terlebih dahulu segala macam persiapan pembelajaran yang penting selama mengikuti pembelajaran ini. Untuk persiapan pembelajarannya, anak-anakku sekalian, pertama, siapkan perangkat belajar daring. Belajar daring itu adalah belajar dalam jaringan atau bahasa populernya adalah online. Nah, selama belajar daring itu tentu kamu menggunakan perangkat elektronik. Kamu menggunakan HP, kamu menggunakan laptop kalau yang punya. Nah, maka dari itu siapkan perlengkapannya. Selain HP, siapkan juga chargeran, ya. Siapkan juga daya pendukungnya berupa listrik dan lain sebagainya. Selain itu, siapkan juga alat tulisnya. Alat tulis siapkan berupa buku, pensil, pulpen, dan lain sebagainya. Setelah semuanya siap, anak-anakku sekalian, kemudian berdoa. Berdoa sebelum belajar, biasakan membaca doa sebelum belajar. Kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kegiatan belajar kita ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, selain kamu berdoa sendiri, silahkan kamu juga boleh meminta doa dari orang tua. Ini juga penting anak-anakku sekalian, doa dari orang tua. Selain doa juga kamu mintalah pendampingan dari orang tua atau wali kamu di rumah. Siapapun orang dewasa yang ada di rumah, silahkan mintai mereka untuk mendampingi kamu selama belajar. Itu persiapan yang ketiga yang perlu kamu lakukan. Kemudian persiapan yang keempat, jika kamu belum melihat atau menonton video sebelumnya, Bapak sarankan kamu tonton dulu video sebelumnya. Video pembelajaran ini adalah video pembelajaran yang ketiga anak-anakku sekalian. Tentu ada 2 video pembelajaran sebelumnya yang harus kamu tonton. Karena pembelajaran kita ini menyambung dari video yang pertama, kedua, dan sekarang video yang ketiga. Jadi Bapak sarankan silahkan tonton dulu video sebelumnya jika kamu belum menonton. Silahkan lihat di channel YouTube Bapak, ada di playlistnya. Nama playlistnya Belajar dari Rumah. Selanjutnya persiapan yang kelima, jika kamu memang sudah menonton video pembelajaran Bapak yang sebelumnya, silahkan kamu ingat-ingat kembali materi pembelajaran sebelumnya tentang apa. Ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana organ gerak hewan, kemudian cara bergeraknya seperti apa, kemudian kita juga sudah belajar tentang ide pokok, bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah bacaan, bagaimana kita sudah belajar tentang gambar cerita, pengertiannya, kemudian contoh-contohnya kita sudah coba pelajari bersama. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada pembelajaran berikutnya dan ini sifatnya menyambung anak-anakku sekalian. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak meminta silahkan kamu sebutkan organ gerak dan cara bergerak pada hewan berikut ini. Bapak akan tampilkan 2 ekor hewan dalam bentuk gambar tentunya. Di sini ada seekor katak dan seekor ulat. Kira-kira
menurut pemahamanmu apa sih nama organ gerak dari kedua hewan ini? Silakan, Bapak kasih waktu. Kira-kira apa alat gerak dari kedua hewan ini dan cara bergeraknya bagaimana? Cara bergeraknya bagaimana? Iya, ada yang bisa menjawab? Oke, bagus ya. Sudah bisa ya? Sudah tahu ya? Organ gerak katak itu berupa kaki ya, berupa kaki. Kemudian cara bergeraknya bagaimana? Dengan cara betul ya. Katak itu melompat ya. Katak bergerak dengan cara melompat. Tidak berjalan ya anak-anakku sekalian. Kalau katak itu cara bergeraknya dengan melompat. Kemudian ulat. Ulat ini organ geraknya apa? Ada yang tahu? Apakah ulat punya kaki? Iya, ulat punya kaki. Kemudian ada juga ulat yang tidak punya kaki. Nah, maka cara bergeraknya bagaimana? Nah, ulat itu selain bergerak dengan kaki, juga mengandalkan otot perutnya. Ulat yang tidak punya kaki, mereka bergerak dengan menggunakan organ gerak otot perut anak-anakku sekalian. Ya, itu. Jadi cara bergeraknya bagaimana kalau ulat? Nah, cara bergeraknya kalau punya kaki berarti berjalan, kalau tidak punya kaki mereka merayap ya, merayap menggunakan otot perut pada ulat. Nah, kalau anak-anakku sekalian perhatikan, kedua jenis hewan ini berbeda jenisnya ya. Karena hewan itu dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar anak-anakku sekalian. Nah, apa saja dua kelompok besar itu? Kita perhatikan. Yang pertama adalah ada hewan yang dikelompokkan ke dalam hewan disebutnya vertebrata. Hewan apa? Iya, vertebrata. Bagus ya, bisa menyebutkannya. Dan yang kedua adalah avertebrata. Silahkan diulangi. Avertebrata. Ya, itu. Jadi secara umum jenis hewan itu dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar. Pertama adalah hewan vertebrata, yang kedua hewan avertebrata. Apa itu Pak vertebrata dan apa itu avertebrata? Nah, kita akan belajar bersama apa sih vertebrata itu dan apa sih avertebrata itu. Kita perhatikan ya. Sekarang yang pertama hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Anak-anakku semua, paham ya? Hewan vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang. Betul ya. Jadi hewan tersebut ada tulang belakangnya seperti kita. Kita kan manusia juga punya tulang belakang nih. Di punggung kita ada tulang, namanya tulang belakang. Nah, hewan yang punya tulang belakang disebutnya hewan vertebrata. Kalau begitu ada hewan yang tidak punya tulang belakang. Nah, itu yang kedua nanti kita akan belajar. Sekarang kita belajar yang pertama dulu, hewan vertebrata. Sekali lagi, hewan vertebrata itu artinya hewan yang memiliki tulang belakang. Ya, bagus. Kemudian ciri-cirinya apa? Selain memiliki tulang belakang, hewan vertebrata ini cirinya apa? Di sini ada 4 minimal ciri yang Bapak sampaikan. Nanti kamu bisa cari lebih banyak lagi ciri-cirinya. Ciri yang pertama adalah tadi memiliki tulang belakang. Sekarang yang kedua, struktur tubuhnya itu lebih sempurna anak-anakku sekalian. Ya, maksudnya sempurna bagaimana? Ya sempurna seperti kita, seperti manusia ya, lebih sempurna strukturnya. Mulai dari sarafnya juga itu lebih sempurna dibandingkan hewan jenis yang lainnya, yang avertebrata tadi. Itu ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga adalah kulitnya biasanya tertutup oleh bulu atau rambut.
Nah, anak-anakku sekalian tahu kan bedanya bulu dan rambut ya. Kalau bulu itu lebih halus, lebih pendek. Kalau rambut itu berarti ukurannya lebih panjang dan biasanya lebih kasar. Itu perbedaannya ya. Nah, hewan vertebrata ini biasanya itu kulitnya, permukaan kulitnya berbulu atau berambut. Paham ya? Itu. Dan yang keempat, cirinya adalah hewan vertebrata ini bernafas menggunakan paru-paru atau insang, anak-anakku sekalian. Ya, itu cirinya. Kalau ada hewan yang bernapas dengan paru-paru atau dengan insang, itu dapat dipastikan bahwa hewan tersebut adalah hewan termasuk ke dalam jenis vertebrata. Paham ya? Guys, sekarang contohnya. Contohnya apa sih? Contoh dari hewan vertebrata ini pertama adalah semua jenis burung. Ya. Di sini Bapak menyebutkan jenisnya saja. Bapak tidak menyebutkan nama-nama burungnya ya, supaya kamu lebih banyak pengetahuannya. Pokoknya semua jenis burung itu termasuk ke dalam vertebrata. Mau itu burung gagak, mau itu burung nuri, burung lovebird ya, dan lain sebagainya. Semua jenis burung itu vertebrata. Lalu semua jenis mamalia. Mamalia tahu kan? Iya. Mamalia itu hewan menyusui, anak-anakku sekalian. Semua jenis hewan yang menyusui itu termasuk vertebrata. Contohnya sapi, kambing, ya, kelinci, itu kucing, ya, itu termasuk hewan mamalia. Kemudian semua jenis ikan. Nah, ikan juga vertebrata. Anak-anakku sekalian, kalau makan ikan itu kan ada tulangnya ya, ada tulang belakangnya. Bahkan anak-anakku sekalian yang gemar berliterasi, ikut dalam kegiatan literasi itu sudah tidak asing lagi dengan istilah fishbone ya. Istilah fishbone dalam review sebuah bacaan kita sering menggunakan metode fishbone. Fishbone itu adalah tulang ikan ya. Nah, itu. Yang keempat adalah jenis amfibi. Amfibi ini hewan yang hidup di dua alam, di air dan di darat ya. Itu amfibi. Contohnya apa? Contohnya seperti katak, ya, itu amfibi. Kemudian contoh yang berikutnya dari hewan vertebrata adalah semua jenis reptil, anak-anakku sekalian ya. Semua jenis reptil seperti kadal, kemudian biawak ya, komodo dan lain sebagainya itu termasuk hewan vertebrata. Paham ya anak-anakku sekalian? Jadi hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Oke, bagus. Nah, sekarang dari informasi tentang hewan vertebrata, di sini kan tadi Bapak menyebutkan pertama pengertiannya, ya, apa itu hewan vertebrata. Kemudian tadi Bapak menjelaskan ciri-cirinya. Kemudian Bapak juga menyebutkan contoh-contohnya ada di layar. Nah, silahkan kamu buat satu paragraf tentang hewan vertebrata. Kemarin kan kita sudah belajar tentang ide pokok. Sudah Bapak kasih tahu tuh contoh paragraf dengan satu ide pokok. Nah, sekarang Bapak minta kamu buat satu paragraf tentang hewan vertebrata. Ide pokoknya apa, Pak? Ya, ide pokoknya itu tadi tentang bahwa hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Itu ide pokoknya. Coba kamu buat satu saja, satu paragraf. Isinya apa? Yaitu ada ciri-cirinya, ada contohnya. Silakan kamu buat kalimat tentang hewan vertebrata. Pengertiannya apa, ciri-cirinya apa, dan contohnya apa. Silakan kamu buat dulu, kamu tulis di buku tulis. Bapak berikan kesempatan ya. Silakan anak-anak sekalian, kita berlatih membuat paragraf yang ada ide pokoknya. Oke, sudah anak-anak sekalian? Ditulis ya. Pertama, kalimat pertama bisa tentang pengertian. Pengertian hewan vertebrata itu apa? Silahkan kamu tulis. Lalu kalimat kedua, ciri-cirinya apa saja? Boleh satu kalimat, boleh juga lebih dari satu kalimat. Ciri-cirinya itu, silahkan. Terus berikutnya adalah contohnya apa? Boleh juga dalam satu kalimat contohnya,
boleh dalam 2 kalimat atau lebih. Sehingga nanti jadi satu paragraf. Sudah ya anak-anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Kira-kira paragrafnya seperti apa? Nah, yang kamu buat. Nah, Bapak sudah punya contoh nih. Bapak sudah buatkan, coba kamu cocokkan. Sama tidak paragraf yang Bapak buat dengan paragraf yang sudah kamu buat. Kalau sama berarti kamu hebat ya. Berarti kamu hebat sudah bisa membuat paragraf dari satu buah ide pokok. Nah, ide pokoknya apa tadi? Ide pokoknya itu yang bercetak merah ya, yang di atas. Vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Itu ide pokoknya anak-anak sekalian. Sekarang kita coba kembangkan dalam bentuk paragraf. Kita buat menjadi beberapa kalimat. Kalimat pertama misalkan Bapak tulis seperti ini. Perlu diingat ya anak-anakku sekalian, kalimatnya tidak harus sama persis dengan ide pokoknya. Boleh ditambah kata-katanya. Yang penting intinya adalah apa yang ada pada ide pokok tersebut. Di sini ide pokoknya vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Sehingga Bapak bisa membuatkan kalimat utamanya seperti ini. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, sama tidak kalimatnya? Kata-katanya sama. Ada tambahannya ya. Nah, kalimatnya boleh dikembangkan seperti ini. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Ini namanya apa anak-anak sekalian? Kalimat utama. Nah, di dalam kalimat utama ini ada ide pokok. Ide pokoknya apa? Ide pokoknya vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Ada kan? Oke. Sekarang kalimat yang kedua. Setelah kita menuliskan ide pokoknya atau kalimat utamanya, kita buat kalimat-kalimat penjelas atau kalimat-kalimat penunjang yang menjelaskan dari kalimat yang pertama tadi. Nah, apa yang ditulis? Pertama bisa ciri-cirinya. Tadi kan kita sudah tahu ciri-ciri hewan vertebrata. Ciri-cirinya adalah kamu bisa menuliskan dengan kalimat seperti ini. Ciri-ciri hewan vertebrata memiliki struktur tubuh yang lebih sempurna dibandingkan dengan jenis hewan lainnya. Itu kalimat kedua ya, anak-anakku sekalian. Ingat, satu kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Nah, kita sudah punya dua tanda titik. Titik dari kalimat pertama dan titik dari kalimat kedua. Berarti kita sudah dapat berapa kalimat? Iya, betul sekali. Kita sudah punya dua kalimat. Kalimat pertama namanya ide pokok atau kalimat utama. Kalimat yang kedua ini kalimat penjelas. Nah, isinya tentang apa? Tentang ciri-ciri hewan vertebrata. Nah, ini Bapak baru menuliskan ciri yang pertama. Bahwa ciri hewan vertebrata itu memiliki struktur tubuh yang lebih sempurna dibandingkan jenis hewan lainnya. Kata-katanya juga Bapak tambah nih, ya. Kalau tadi kan ciri-cirinya cuma memiliki struktur tubuh yang lebih sempurna. Bapak tambahkan ada kata-kata dibandingkan dengan jenis hewan lainnya. Boleh seperti itu, silakan ditambahkan kata-katanya. Kemudian kalimat yang ketiga masih tentang cirinya. Kulitnya ada yang tertutup oleh bulu dan ada pula yang tertutup oleh rambut. Ini masih tentang cirinya. Kalimat yang ketiga ini adalah tentang ciri dari hewan vertebrata yang kedua. Kemudian kalimat yang ketiga, alat pernafasannya ada yang menggunakan paru-paru, insang, dan operkulum. Nah ini ciri yang ketiga ya. Alat pernafasannya ada yang menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan insang, dan operkulum. Pak, tadi nggak ada operkulum, kok sekarang ada? Nah, ini Bapak tambahkan ya untuk melengkapi saja. Apa sih operkulum itu? Operkulum itu kalau di ikan itu penutup insang anak-anakku sekalian ya. Dan ini biasanya pada ikan-ikan tertentu ini juga berfungsi sebagai alat pernapasan. Paham ya? Nah, oke, sekarang kalimat terakhir. Kalimat terakhir Bapak tulis contohnya. Contoh hewan vertebrata meliputi jenis burung, mamalia,
ikan, amfibi, dan reptil. Nah, anak-anak bisa membuat kalimat seperti ini, cukup satu kalimat untuk contohnya. Atau kalau mau dikembangkan, misalkan, contohnya mau ditambah nih, mau dijelaskan satu-satu, jenis burungnya apa, jenis mamalianya apa, jenis ikannya apa, amfibinya, kemudian reptilnya, supaya nanti kalimatnya lebih banyak. Boleh tidak? Boleh, silahkan. Ya, itu lebih bagus lagi, lebih jelas lagi nanti informasinya. Paham ya? Nah, itu. Ini artinya kamu sudah bisa membuat paragraf dengan menggunakan satu ide pokok. Apa ide pokoknya? Vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Bagus ya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kira-kira ada apa nih? Nah, sekarang apa sih perbedaan ide pokok dengan kalimat utama? Ya, perbedaannya apa? Tadi kita sudah mengetahui ya, yang mana ide pokoknya, yang mana kalimat utamanya. Sekarang apa bedanya? Ada yang tahu? Oke, baik. Ya, perbedaan ide pokok dengan kalimat utama adalah ide pokok itu biasanya berada di dalam kalimat utama, anak-anakku sekalian ya. Ide pokok biasanya berada di dalam kalimat utama. Nah, kalimat utamanya itu ada di kalimat pertama di sini. Ini namanya kalimat utama. Nah, di dalam kalimat utama itu ada ide pokok. Ya, jadi ide pokok itu tidak mesti kalimatnya mirip sama ya, tidak mesti. Contohnya ini kan berbeda ya. Ini kalimatnya seperti ini redaksinya, kemudian kalimat utamanya ada pengembangan ya. Jadi boleh kalimat utama itu lebih luas, lebih banyak kata-katanya ya. Pak, kalau sama boleh? Boleh ya. Kalimat ide pokok dengan kalimat utama itu boleh sama, boleh juga dikembangkan. Paham ya anak-anakku sekalian? Bahkan ide pokok itu boleh dituliskan dalam dua kalimat ya. Misalkan kalimat di awal ada ide pokoknya, kemudian di akhir juga ada ide pokoknya. Itu boleh ya. Minimal kamu buat seperti ini. Jadi tahu kan perbedaan ide pokok dengan kalimat utama? Oke, itu ya perbedaannya. Jadi bedanya ide pokok itu berada di dalam kalimat utama. Silakan kamu terjemahkan sendiri. Kira-kira pemahaman kamu bagaimana? Kalimatnya seperti apa supaya kamu bisa paham. Ya, yang penting itu intinya bahwa ide pokok biasanya berada di dalam kalimat utama. Jadi ide pokok itu bagian kecil dari kalimat utama. Paham ya? Oke, kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Itulah perbedaan ide pokok dengan kalimat utama. Sekarang yang kedua adalah hewan avertebrata. Atau ada juga yang menyebutnya hewan invertebrata. Ini sama saja anak-anakku sekalian. Kamu boleh menggunakan istilah yang mana. Apa artinya? Artinya adalah kebalikan dari vertebrata. Berarti apa? Berarti hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, betul ya. Jadi tubuhnya tidak ada tulangnya ya, bahkan tulang belakangnya tidak ada ya. Itu. Oke, ciri yang berikutnya apa? Susunan sarafnya berada di perut anak-anakku sekalian. Ini biasanya hewan jenis avertebrata ini susunan sarafnya berada di perut. Kemudian ciri yang ketiga adalah memiliki rangka luar ya. Biasanya memiliki rangka luar, semacam pelindung lah ya, semacam pelindung. Karena biasanya hewan avertebrata ini tubuhnya lunak anak-anak sekalian ya, lunak. Selanjutnya otaknya tidak terlindung oleh rangka. Itu ciri yang keempat. Yang kelima organ geraknya berupa kaki, otot perut dan tentakel. Nah ini ada yang punya kaki, ada yang tidak punya kaki menggunakan otot perut. Seperti ulat, kemudian cacing ya. Itu kan bergeraknya pakai otot perut. Dan tentakel. Tahu kan tentakel? Iya, tentakel itu bagian tubuh dari hewan berupa selaput ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan ubur-ubur. Kamu kan tahu ya ubur-ubur
mereka bergerak menggunakan tentakel gitu ya. Jadi bagian-bagian tubuhnya itu bernama tentakel, atau cumi-cumi itu juga punya tentakel ya. Nah, ini contohnya adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi. Paham ya anak-anak sekalian? Oke. Nah, sekarang buat satu paragraf tentang hewan avertebrata. Sama caranya seperti tadi. Ya, caranya sama. Silahkan. Bapak tunggu ya. Silahkan kamu tulis. Satu paragraf saja. Caranya sama. Pertama kalimatnya adalah misalkan tentang pengertiannya. Ada ciri-cirinya, ada contohnya. Gampang lah. Ya. Oke, sudah ya. Silahkan. Kamu buat satu paragraf saja. Nah ini Bapak kasih contoh paragraf yang sudah Bapak buat. Coba kamu lihat. Ide pokoknya adalah avertebrata adalah hewan tak bertulang belakang. Kalimat pertama Bapak menulis seperti ini. Siput, serangga, cacing, cumi-cumi, dan ubur-ubur adalah jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah ini apa termasuknya? Contoh ya, contoh dari avertebrata. Jadi Bapak menuliskannya dari contoh dulu. Ciri-ciri hewan jenis ini biasanya memiliki rangka luar, susunan sarafnya berada di perut, otaknya tidak terlindung oleh rangka, dan organ geraknya berupa kaki, otot perut, dan tentakel. Ini apa kalimatnya? Isinya apa? Iya, betul. Isinya tentang ciri-ciri hewan avertebrata. Kemudian kalimat ketiga, hewan jenis ini biasa disebut hewan avertebrata atau invertebrata. Itu kalimat yang ketiga. Kalimat keempat, jadi hewan avertebrata adalah hewan tak bertulang belakang. Oke, itu ya. Nah, sekarang Bapak tanya, mana kalimat utamanya? Kalimat ke-1, kedua, ketiga, atau keempat? Hah? Ke-1? Masa? Coba pikirkan lagi. Kalimat utamanya di mana? Hah? Iya, betul sekali. Pada paragraf ini Bapak menempatkan kalimat utamanya di akhir anak-anakku sekalian. Kalimat yang paling akhir itu adalah kalimat utamanya. Ya, yang mana? Yang berbunyi seperti ini. Jadi, hewan avertebrata adalah hewan tak bertulang belakang. Mohon maaf tuh, Bapak menulisnya betulang ya, kurang R-nya. Mohon maaf ya. Itu Bapak salah menulisnya. Nanti kamu perbaiki dengan menuliskan bertulang belakang. Ya, jadi kalimat utamanya di mana? Di akhir paragraf, pada kalimat yang terakhir ya. Itu. Jadi ide pokoknya berada pada kalimat yang terakhir. Pak, boleh seperti itu? Tentu boleh ya. Ide pokok itu boleh di awal paragraf, boleh di tengah, boleh di akhir ya. Pada video yang pertama kan Bapak sudah menjelaskan seperti itu, bahwa ide pokok itu boleh berada di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, kali ini Bapak mencontohkan ide pokoknya berada di akhir gitu. Kamu juga boleh membuat seperti ini. Pak, saya tadi menulisnya di awal. Salah tidak? Tidak salah, ya. Boleh-boleh saja. Silakan, kamu boleh menuliskannya di awal, boleh menuliskannya di akhir. Bahkan di tengah pun boleh. Bagaimana caranya? Ya silakan kamu atur kalimatnya. Bagaimana caranya supaya kalimat utamanya ada di tengah. Bisa kan? Oke, bisa ya? Gitu, gampang. Nah ini, sengaja paragraf ini Bapak lengkapi dengan gambar. Sebab ada pertanyaan nanti yang akan Bapak tanyakan. Ya. Nah di sini kan ada tokoh-tokoh kartun dari film animasi SpongeBob. Ya. Nah sekarang Bapak tanya, siapakah di antara tokoh tersebut yang termasuk avertebrata? Ayo, tahu tidak? Mana yang termasuk hewan avertebrata dari tokoh di film SpongeBob? Hah? Siapa? Patrick? Iya, betul. Patrick termasuk avertebrata ya. Bintang laut itu kan tidak punya tulang belakang. Lalu siapa lagi? SpongeBob? SpongeBob hewan. SpongeBob itu adalah spons ya. Nah, tapi dianimasikan menjadi satu sosok makhluk. Nah, jadi kita tidak bisa menyebutkan SpongeBob sebagai makhluk ya. Itu hanya tokoh imajinasi saja.
Siapa lagi? Nah, di sana ada Gary. Gary, si siput. Nah, siput itu avertebrata anak-anakku sekalian, ya. Gary. Siapa lagi? Hah? Siapa itu? Yang punya tentakel? Hah? Iya, betul, ya. Si siapa namanya itu? Hah? Bapak lupa namanya. Ya, si apa? Hewan berjenis apa? Cumi-cumi apa? Jenisnya apa? Iya ya, itu. Jadi hewan yang bertentakel ini termasuk hewan avertebrata. Oke, paham ya? Nah, ini adalah contoh-contoh hewan avertebrata pada tokoh film animasi SpongeBob. Kalau itu siapa tuh yang tupai itu? Nah, tupai itu bukan ya. Tupai itu hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi anak-anak sekalian ada pada slide berikut sebelumnya ini ada paragraf dilengkapi dengan gambar. Nah, ini namanya kemarin apa? Gambar apa namanya? Gambar ilustrasi. Nah, sekarang kita akan belajar corak gambar ilustrasi itu apa saja sih? Ya, apa saja? Nah, ini akan kita pelajari bersama. Kalau ini namanya kartun ya, gambar kartun. Nah, corak gambar ilustrasi itu macam-macam anak-anakku sekalian. Ada yang bernama realis, ada yang bernama karikatur, ada yang bernama kartun, ada yang bernama satu lagi apa? Nah, nanti kita pelajari bersama. Pertama adalah realis. Nah, ini corak gambar cerita atau ilustrasi. Pertama ada yang disebut gambar realis. Gambar realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Jadi bentuknya mirip, ya, mirip dengan aslinya, sangat mirip. Ya, ukurannya juga sangat mirip, sangat proporsional sebutnya. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh gambar realis ya. Sangat mirip dengan aslinya. Coba kamu perhatikan lukisan ini. Ya, sangat bagus kan? Dan sangat mirip. Kemudian yang kedua ada lagi corak gambar cerita berupa namanya karikatur. Apa itu karikatur? Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar ini menyajikan objek yang lucu dan aneh. Contohnya gimana? Nah, ini contoh karikatur. Masa kepalanya lebih besar dari tubuhnya? Betul nggak? Nah, ini namanya apa? Karikatur. Nah, dengan melihat gambar karikatur ini kan kamu merasa lucu, ya, merasa kok aneh gambarnya ya. Nah, ini namanya karikatur. Paham ya? Jadi kalau anak-anakku sekalian menemukan jenis gambar seperti ini namanya apa? Karikatur. Baik, bagus ya. Sekarang yang ketiga, jenis atau corak gambar cerita yang ketiga adalah kartun. Nah, seperti tadi, SpongeBob itu kartun. Pengertiannya, kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur. Jadi sifatnya hiburan, anak-anak sekalian, animasi dan berisikan humor sama. Ya, itu kan menghibur film kartun itu. Kamu suka kan film kartun? Nah, itu. Ya. Kemudian gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia, bahkan benda mati digambarkan menjadi kartun. Contohnya tadi SpongeBob. Ya, SpongeBob benda mati kan digambarkan menjadi sosok yang hidup. Ya, jadi boleh-boleh saja, itu namanya imajinasi. Ini contohnya. Nah, kamu mungkin mengenal tokoh-tokoh Disney. Nah, ini contohnya. Ini termasuk gambar kartun anak-anakku sekalian. Yang keempat adalah jenisnya atau coraknya adalah gambar dekoratif. Apa sih dekoratif? Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Jadi dekoratif ini seperti ini nih. Nah, jadi dilebih-lebihkan, ya, lebih bagus dari aslinya dekoratif itu, ya. Tapi ciri-cirinya tetap sama, sesuai ciri khasnya, ya. Tapi gambarnya lebih bagus daripada aslinya. Ini namanya dekoratif. Biasanya digunakan sebagai hiasan, ya, hiasan anak-anak sekalian. Paham ya? Jadi ada 4 corak gambar dekoratif. Pertama apa? Iya, pertama realis, gambar realis. Yang kedua
gambar karikatur, yang ketiga gambar kartun, dan yang keempat adalah gambar dekoratif. Paham ya? Oke. Sekarang kita ke kesimpulan anak-anakku sekalian. Kita sudah berada di akhir nih. Apa kesimpulan yang kamu dapatkan setelah kita belajar? Iya, silakan buat kesimpulannya. Pertama, vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Bagus. Yang kedua apa? Avertebrata adalah hewan tak bertulang belakang. Iya, sip. Berikutnya, organ gerak hewan avertebrata berupa kaki, otot perut, dan tentakel. Ya, jadi ada yang berupa kaki, ada yang berupa otot perut, ada yang berupa tentakel. Ya, kebanyakan seperti itu. Lalu ide pokok adalah gagasan utama dalam mengembangkan paragraf. Ya, jadi pengertian ide pokok adalah gagasan utama dalam mengembangkan paragraf. Bagus ya. Yang kelima, corak gambar ilustrasi meliputi gambar realis, karikatur, kartun, dan gambar dekoratif. Inilah kesimpulannya anak-anakku sekalian dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Ya, pahami informasinya dan mudah-mudahan kamu bisa terus mengingat informasi ini. Supaya ingat, kamu tulis, jika lupa kamu baca. Paham ya? Maka jangan hilang buku tulisnya anak-anakku sekalian. Baik, sekarang sudah sampai ke soal evaluasi. Silakan kamu tulis soalnya. Ini dalam rangka mengukur pemahaman kamu. Oke, pertama, jelaskan organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Silakan. Dua-duanya dijelaskan ya. Pengertiannya, boleh dilengkapi ciri-cirinya, kemudian contohnya. Kamu kan sudah tadi buat ya dalam satu paragraf. Jadi pertanyaan ini nanti kamu bisa menuliskan dalam 2 paragraf anak-anakku sekalian ya. Gampang kan? Iya, gampang. Tinggal kamu pindahkan saja yang sudah tadi kamu tulis. 2. Jelaskan pengertian ide pokok dengan kalimat yang mudah dipahami. Silakan. Tadi sudah ada di kesimpulan. Ide pokok itu apa sih? Tapi gunakan kalimat sendiri kalau bisa ya. Gunakan kalimatmu sendiri yang kamu pahami sendiri. Itu yang Bapak harapkan. Yang ketiga, jelaskan 4 corak gambar cerita. Tadi kan sudah disebutkan ya, 4 corak. Tapi jangan lupa dijelaskan ya. Yang pertama itu apa, yang kedua apa ya. Silakan kamu jelaskan. Paham ya? Nah, oke, gampang kan? Gampang ya. Itulah soal evaluasinya tentang materi pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bukan materi ya. Kita beranjak ke slide berikutnya. Oh, ternyata slide berikutnya berisi tentang ini, ucapan permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Oke, baik anak-anakku sekalian, itulah pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Sesuai yang tertulis di layar, Bapak mengucapkan permohonan maaf kepada anak-anakku semua apabila selama pembelajaran ada kata-kata yang tidak berkenan di hati anak-anakku sekalian, ada kata-kata yang kurang jelas ya, atau kalimatnya belibet ya, Bapak mengucapkannya terlalu cepat, jadi kamu tidak bisa menangkap dengan baik. Bapak mohon maaf ya. Silahkan kamu ulangi lagi, putar kembali videonya. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, kamu ulangi saja video pembelajarannya. Gampang ya? Oke, baik. Itu anak-anakku sekalian. Pertama, Bapak mengucapkan permohonan maaf kepada anak-anakku semua yang menonton video pembelajaran ini. Kemudian, Bapak juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi anak-anakku semua menonton video pembelajaran ini. Dari video yang pertama, kedua, dan sekarang yang ketiga. Bapak mengucapkan terima kasih atas apresiasinya, atas like-nya, atas share-nya, atas komentarnya. Bapak mengucapkan terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian Bapak doakan ya, Bapak doakan mudah-mudahan
anak-anakku semuanya sehat, semuanya tetap semangat walaupun kita berada di rumah, belajar dari rumah ya. Ingat, tetap di rumah, jangan kemana-mana, jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah, taati prosedur kesehatan, gunakan masker, jaga jarak dan lain sebagainya ya. Cuci tangan yang paling penting sebelum makan dan lain sebagainya, kamu cuci tangan. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa tetap diingat oleh kita, ilmunya tetap nempel, sehingga kita bisa mengingatnya dalam jangka waktu yang lama. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Oke, itu ya, Bapak mendoakan. Kemudian mohon dukungan dari anak-anakku semuanya, dukungan video pembelajaran ini supaya lebih istiqomah Bapak membuat video pembelajaran. Mohon bantuan dari anak-anakku semuanya. Tolong di like, di share, di komentari, dan di subscribe. Karena subscribe itu apa? Gratis ya. Tinggal klik saja tombol subscribe-nya. Tahu kan tombolnya? Oke, percayalah. Bapak tahu pasti anak-anak sudah mengenal tombol-tombol tersebut. Baik, itu saja anak-anakku sekalian. Sekali lagi mohon maaf dan Bapak tutup. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.